Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Selasa tanggal 13 Mei 2025. Kita akan kembali share ya analisa di XAUUSD atau T-Gold. Oke, untuk hari ini ya kita akan mulai dari time frame di daily. Kemarin di time frame daily muncul candle bearish. Hari Senin open market langsung ada gap penurunan cukup tajam. Penurunan di hari Senin kemarin itu terjadi, kita ukur ya, itu sekitar 1139 pips ya penurunannya dari open market ya. Kemudian di hari ini masih belum ada pergerakan yang signifikan, tentunya menunggu dari rilis data. Hari ini ada news impact ya, core CPI, nanti kita cek juga di fundamental. Nah, untuk daily-nya kita akan menggunakan previous daily low sebagai area breakout bawah di angka 3207.89. Itu akan menjadi acuan breakout breakdown di previous daily low untuk hari ini ya. Untuk previous daily high itu kita dapat angka di 3325.09, yang mana ini juga pasti menjadi batasan breakout atau menjadi area strong resistennya ya di daily-nya, karena ini adalah sebuah resisten. Nah, untuk hari ini masih konsolidasi menunggu rilis data, tentunya nanti malam dia pada saat US market open nanti akan ada sebuah pergerakan impulsif, atau mungkin pada saat London session sudah mulai ada pergerakan. Untuk sesi Asia masih slow aja, nggak terlalu yang volatile ya. Nah, untuk daily-nya kita bisa melihat bahwasanya adanya sebuah tekanan bearish yang cukup tajam setelah ada dua candle bullish. Dua candle bullish ini kemudian sekarang sudah di breakout ya. Untuk initial break-nya ini, saya pikir ini kita bisa menggunakan acuan ini bahwasanya harga ini akan melanjutkan perintahnya, akan lanjut penurunan. Jadi menu hari ini kita akan cari coba konfirmasi sell area ya, untuk di time frame yang lebih kecil. Nah, order block daily-nya belum ada reaksi ya. Ini order block daily belum ada reaksi yang cukup bagus untuk kita area buy, walaupun semalam saya juga rencana nge-buy, tapi ya untuk scalping aja karena naiknya hanya untuk koreksi saja. Kalau dari time frame kecil kelihatan sih memang ada pergerakan bearish. Nah, untuk daily-nya kita pindahkan ke 4 jam. Nah, sedangkan di 4 jam ini menjadi area sangat kritis ya, menurut saya ya, karena sekarang ini berada di area neckline, kalau memang boleh disebut sebagai pattern penurunan, bisa double top tapi ini enggak terlalu sama ya. Tapi kalau saya lihat secara struktur ini adalah sebuah break of structure, menandakan di sini ada demand yang cukup kuat. Buktinya satu, dia ada pantulan kedua. Nah, yang sekarang ini kalau memang ini di break low-nya di harga 3193.77 ini di break, maka secara 4 jam juga membuat sebuah change of character bearish. Oke, di 4 jamnya kelihatan ya ada bearish momentum dari hari Rabu minggu lalu, kemudian dia turun drastis ya, naik kenceng, kemudian sekarang dibalas bearish ya. Tapi kalau kita amati secara seksama, area ini masih menjadi area konsolidasi besar ya. Jadi ada area yang ini menahan harga, kemudian di area atas ini ya masih menjadi area yang saya pikir masih bisa, kalau naik ya akan menguji area trendline, mungkin bisa saja. Makanya ini area kritis. Kalau emang dia masih ada lanjut bullish, maka di sini dia akan melakukan tolakan. Tapi kalau misalkan bayarnya sudah lemah, nggak ada yang beli, nggak ada istilahnya melihat bahwasanya oke lah, karena kita secara fundamental kita melihat adanya sebuah gencatan senjata antara India dan Pakistan. Kemudian kemarin kita juga baca berita lagi di US sama China ini membuat sebuah kesepakatan, artinya perang dagang yang selama ini mereka laksanakan atau berlakukan itu secara sementara ya, masih sementara ini diturunkan ya.
yang tadinya dari Amerika memberikan tarif 145% impor Cina, sekarang diturunkan menjadi 35% kalau tidak salah. Kemudian Cina juga begitu, ada negosiasi dari tadinya dia mengenakan tarif 125%, sekarang menjadi hanya 10% saja. Ini cukup drastis. Ya ini kalau melihat dari dua berita secara global market seperti ini, kemungkinan memang akan ada gold ini akan mengalami sebuah penurunan. Kalau menurut saya seperti itu. Kalau dari daily-nya, kalau memang area ini jebol ya, secara previous daily low-nya akan tembus ya, bahwa maka area yang akan dituju itu satu di sini ya, di sekitar 3160-an. Ini juga menjadi area fair value gap di daily, kemudian 3130-an. Kemudian yang utama ada 3050 tujuan, itu menjadi area demand daily dan order block. Karena ini ada sebuah break of structure. Kalau ini tidak ada reaksi apa-apa, ya sudah, daily-nya kita berarti sudah beresnya sudah dalam skala besar. Maka 3500 ini menjadi all time high ya. Mungkin kalau memang ini daily-nya tidak sanggup nyampe ke area atas lagi, ya bisa dipastikan kemungkinan akan lebih lama 3500 ini menjadi all time high yang cukup awet ya. Menurut saya seperti itu ya secara pribadi. Oke, di 4 jam sudah, kemudian di 1 jam. Oke, di 1 jam ini juga sebenarnya secara struktur mekanikalnya ini secara eksternalnya masih ada bullish ya, karena di sini ada change of character. Tapi ingat, H1 ini juga bisa dibilang sekarang ini juga rawan cok balas cok. Ini misalkan di low validnya ini di break di angka 3202.08 ini break body candle, maka bisa dipastikan bahwasanya ini menjadi bearish momentum untuk di H1. Tapi sementara ini masih menahan harga, belum ada ini masih konsolidasi. Jadi nanti kalau misalkan harga nyampe area drop base drop, saya pikir kita akan cari sell di sini. Untuk target ya di area sini aja. Ini juga lumayan besar kok. Untuk swing yang ini masih menjadi area bearish, sekarang menjadi bearish. Tapi untuk ini internal, tapi kalau untuk eksternalnya masih bullish. Oke, kita cek untuk di M15 atau M30 dulu. Ya, ini setup semalam saya ada gambaran bahwa harga akan turun, sapu ala liquidity, kemudian dia naik. Nah, sekarang masih dalam konsolidasi. Tadi pagi sempat wick turun, saya nabrak sedikit. Tapi udah ambil lah, udah ambil profit karena memang niatnya scalping, udah 200 pip lebih. Jadi saya pikir udah cukup lah untuk target harian. Tapi sebenarnya saya masih ada area satu lagi di sini belum ke trigger. Jadi kita menggunakan time frame yang kecil untuk entry gitu ya. Jadi manakala nanti harga sampai area di sini, kita akan cari peluang lagi untuk sell. Tentunya ini menjadi area supply, ada reaksi, tentunya ada sebuah reaksi. Ya tergantung reaksinya sejauh mana gitu ya. Untuk M30-nya, M15 sama hampir mirip, ada bearish ya. Di sini sudah ada change of character bearish. Kemudian ini belum ada inducement ada di sini. Maka naiknya ini nanti saya pikir hanya sebuah koreksi saja. Arti sampai sini ada apa ya, halangan ya, ada halangan, ada rintangan. Kemudian di area yang paling ekstrim, area di sini ini juga menjadi sebuah area halangan rintangan untuk di M15. Oke, kita akan berlanjut ke news ya untuk hari ini. Oke, kita sudah dari news ya. Untuk hari ini tanggal 13 hari Selasa 13 Mei 2025, nanti malam jam 7.30 atau jam setengah 8 malam ada 3 rilis data. Yang pertama core CPI month of month, previous 0,1%, forecastnya 0,3%. Manakala actualnya ini lebih besar atau bahkan ya minimal sama lah dengan forecastnya, maka ini menjadi sebuah good for USD. Yang kedua ada CPI month of month, previousnya minus 0,1%, forecast 0,3%. Maka ketika actualnya ini sama dengan forecastnya atau bahkan lebih besar daripada forecast, maka ini juga good news for USD. Kemudian yang ketiga ada CPI year on year ya. Di sini previous dan forecastnya masih sama, jadi di 2,4%. Jadi untuk CPI year on year kemungkinan prediksinya masih tidak berubah. Jadi 2 rilis data aja yang akan membuat dorongan bullish kepada indeks dolar. Ya kalau seandainya kita melihat ini sebuah bullish untuk dolar, otomatis untuk
gold akan mengalami penurunan atau koreksi. Oke, seperti itu ya secara newsnya ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin gabung di VIP silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk gabung di mentorship juga sudah saya taruh linknya di deskripsi. Untuk channel gratisnya sudah saya taruh di situ, tinggal dicek aja. Oke. Saya mengingatkan buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri melalui video, itu di join langganan video, langganan membership. Itu kita ada 3 level. Yang pertama kawan trader, itu bisa menikmati video langganan semua materi Smart Market Concept dari basic sampai advance. Kemudian bisa dikonekkan ke Discord juga. Untuk level yang kedua ada sobat trader, teman-teman di situ selain mendapatkan video juga bisa mengkonekkan ke Discord untuk gabung di Outlook di Discord ya. Jadi semacam sinyal juga di situ, teman-teman bisa cek. Kemudian yang terakhir ada mentor trader, di situ level ketiga, jadi ditambah level pertama dan kedua, terakhir juga ada minimal 1 minggu sekali kita akan mengadakan sebuah meeting online melalui Discord ya, atau dengan platform digital yang lainnya. Oke, mungkin itu aja ya analisa kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan dan saya doakan teman-teman mendapatkan profit yang maksimal. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.